Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 11, itu tentang penyusutan, penurunan nilai, dan juga depresi. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu penyusutan itu apa aja gitu kan. Jadi kalau misalnya fixed asset itu namanya beban depresiasi, sedangkan kalau intangible asset itu namanya amortization expense atau beban amortisasi. Jadi penyusutan merupakan cara untuk mengalokasikan biaya. Jadi penyusutan adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset. Nah, jadi perusahaan ada yang menggunakan fixed asset atau depreciation expense dan juga intangible amortization expense. Jadi kalau yang intangible itu misalnya hak paten, hak cipta atau paten, nah itu disebut dengan amortisasi. Sedangkan ada namanya juga depresi. Nah, depresi ini untuk menggambarkan pengurangan biaya perolehan sumber daya mineral, misalnya minyak, gas, batu bara selama periode waktu tertentu. Ini depresi. Jadi teman-teman bisa membandingkan perbedaan antara depreciation, amortization, dan juga depletion expense. Ada beberapa faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Biasanya perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, berapa dasar penyusutan yang akan digunakan untuk aset tersebut? Kemudian, berapa sih umur manfaat aset tersebut? Yang ketiga, metode apa untuk pembagian biaya yang terbaik untuk aset ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang merupakan dasar dari sebuah perusahaan untuk menilai penyusutan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke metode penyusutan. Nah, tadi metode penyusutan ini ada 3. Jadi yang pertama yaitu metode aktivitas, kemudian yang kedua metode garis lurus, yang ketiga metode pembebanan menurun. Nah, metode penyusutan ini untuk menjawab pertanyaan dasar yang nomor 3 tadi ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya yang metode pembebanan menurun itu ada jumlah angka tahun dan juga metode saldo menurun. Nah, kita lihat di sini misalnya asumsikan bahwa Stanley ini baru saja membeli derek tambahan untuk tujuan penggalian. Nah, di sini biaya perolehan dereknya atau kren 500.000, estimated useful life atau umur manfaatnya 5 tahun. Di sini estimasi nilai residualnya 50.000. Umur produktif dalam jam adalah 30.000 jam. Nah, maka kita bisa hitung depreciation charge-nya yaitu 500.000 kita kurangi dengan nilai residu 50.000, kemudian kita kalikan dengan 4.000 hours the first year. 4.000 kita bagi 30.000, hasilnya yaitu 60.000. Jadi ini merupakan metode aktivitas. Nah, metode aktivitas merupakan pendekatan pembebanan variabel atau pendekatan unit produksi, mengasumsikan bahwa penyusutan merupakan fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan fungsi dari berlalunya waktu.
Nah, berarti tadi biaya perolehan kita kurangi dengan nilai residual, kita kalikan dengan jumlah jam tahun ini. Jadi tahun ini tuh kepake berapa sih mesinnya gitu kan, kerennya kepake berapa. Kemudian kita bagi total estimasi jam. Nah, itu hasilnya yaitu beban penyusutan. Seperti itu. Jadi ini untuk activity method. Kemudian kita lihat di metode garis lurus atau straight line method. Nah, kemudian rumusnya adalah di sini biaya perolehan kita kurangi dengan nilai residu dibagi dengan estimated service life atau juga umur manfaatnya. Berarti 500.000 kita kurangi 50.000 dibagi 5, hasilnya 90.000. Tentu hasilnya berbeda dengan yang menggunakan activity method tadi. 60.000, sedangkan di slackline method ini 90.000. Kemudian ada pembebanan menurun atau diminishing charge method. Nah, kalau yang ini, yang pertama yaitu jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya fraksi biaya perolehan yang dapat disusutkan. Setiap fraksi menggunakan jumlah dari tahun sebagai penyebut. 5, 4, 3, 2, 1, totalnya 15. Nah, pembilangnya adalah pembilangnya adalah jumlah tahun perkiraan sisa umur pada awal tahun. Dalam metode ini, angka pembilang akan menurun dari tahun ke tahun, sedangkan penyebutnya tetap konstan. Misalnya 5/15, 4/15, dan sebagainya. Pada akhir umur manfaat aset, sisa saldo harus sama dengan nilai residual. Misalnya ini N plus 1 bagi 2 ya. Nah, apa yang terjadi jika misalnya umur manfaat aset tersebut adalah 5 tahun. Nah, berarti kalau 5 tahun, misalnya asetnya 5 tahun, 5 tambah 1/2, berarti di sini 15. Untuk menghitung jumlah angka tahun tersebut. Nah, kita lihat di sini kan kalau misalnya 5 tahun berarti kita ngitung penyebutnya tadi menggunakan ini ya teman-teman, N plus 1 bagi 2. Di sini 5 karena 5 tahun masih sisa umurnya dalam 5 tahun, berarti 5/15 dikalikan dengan 450.000, hasilnya 150.000. Kemudian nilai akhir bukunya akhir tahun adalah sebesar 350.000. Kemudian untuk tahun kedua berarti di sininya 4/15, tahun ketiga 3/15, tahun kedua 2/15, sedangkan untuk yang terakhir 1/15. Nanti untuk hasil depreciation expense-nya totalnya sama dengan di sini ya. Totalnya sama dengan 450.000. Kemudian ada yang namanya metode saldo menurun. Jadi metode saldo menurun ini disebut juga sebagai metode saldo berkurang, menggunakan tingkat penyusutan dinyatakan sebagai persentase yang berupa berapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Misalnya tingkat menurun ganda untuk aset berumur 10 tahun adalah 20%. 2 kali lipat dari tingkat garis lurus yaitu 1/10 atau 10%. Nah, metode saldo menurun tidak mengurangi nilai residual dalam menghitung dasar penyusutan. Tingkat saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode. Nah, ini kita lihat contohnya.
Di sini book value of asset first of year-nya 500.000. Kemudian tingkat saldo menurunnya yaitu 40%. Nah, kita 40% ini kita dapatkan dari 20% dikalikan dengan 90.000 dibagi 450.000 sama dengan 20%. Nah, 20%-nya kita kalikan 2 sama dengan 40%. Nah, di sini 40%-nya tadi sudah dijelaskan dari 90.000 ini yang di metode garis lurus tadi ya, per 450.000 ini 500.000 dikurangi dengan nilai residu 50.000. Jadi kan dijelaskan di awal tadi kalau metode saldo berkurang ini menggunakan tingkat penyusutan yang berupa beberapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Jadi di sini untuk menentukan tingkat penyusutannya kita menggunakan penghitungan metode garis lurus terlebih dahulu. 90 per 450.000 20%. Karena ini metodenya saldo menurun ganda, jadi kita kalikan 2 yaitu 40%. Hasilnya 200.000. Kemudian 500 kurangi 200, di sini 300.000. 300.000 kali 40%, 120.000. Nah, 300 kurangi 120, 180. Begitu seterusnya hingga mendekati nilai residu. Di sini kan udah 64.800, sudah mendekati nilai residu, udah 5 tahun juga, jadi penyusutannya cukup 5 tahun, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penurunan nilai. Jadi mengakui penurunan nilai ini, misalnya ada krisis kredit, kemudian krisis kredit ini mempengaruhi banyak lembaga keuangan dan juga non-keuangan, sehingga banyak perusahaan yang mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan nilai atas beberapa aset jangka panjangnya. Nah, penghapusan nilai ini disebut juga dengan penurunan nilai. Seperti itu. Kita lihat contoh, di sini tidak ada penurunan nilai. Misalnya, asumsikan Cruise ini melakukan uji penurunan nilai atas peralatannya. Jumlah tercatat peralatannya adalah sebesar 200.000. Kemudian nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah 180.000. Dan nilai pakai adalah 205.000. Dalam hal ini nilai pakai lebih tinggi daripada lebih tinggi dari jumlah tercatatnya sebesar 200.000. Maka karena lebih tinggi berarti nggak ada penurunan nilai. Selanjutnya di sini ada penurunan nilai. Diasumsikan misalnya juga nilai pakai peralatan Cruise adalah 175.000. Kemudian kalau yang tadi kan 205.000 ya, sedangkan nilai pakainya sekarang itu 175.000. Nah, kita lihat ternyata nilai pakainya lebih rendah daripada carrying amount-nya atau jumlah tercatat. Oleh karena itu, Cruise menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual untuk mencatat rugi penurunan nilai. Berarti ini 200.000 dikurangi dengan 180.000 itu 20.000. Berarti Cruise membuat jurnal untuk mencatat penurunan nilai, yaitu kerugian atas penurunan nilai sebesar 20.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 20.000. Seperti itu.
Kita lihat di kasus 1. Pada tanggal 31 Desember 2020, Hanoi Company memiliki peralatan dengan biaya perolehan sebesar 26 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 12 juta. Peralatan ini memiliki umur manfaat 4 tahun dengan nilai residual 2 juta. Di sini ada informasi tambahannya bahwa carrying amount-nya di sini 14 juta. Kemudian menggunakan strike line depreciation sebesar 6 juta. Kemudian di sini ada biaya jumlah yang terpulihkan recoverable amount sebesar 11 juta. Kemudian remaining useful life-nya yaitu 2 tahun lagi. Kemudian di sini Hanoi mencatat penurunan nilai atas peralatannya pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Ada selisih antara carrying amount dan juga recoverable amount, yaitu sebesar 3 juta. Oleh karena itu, kita mencatat kerugian atas penurunan nilai sebesar 3 juta dan juga akumulasi depresiasi peralatan sebesar 3 juta. Kemudian setelah pengakuan rugi penurunan nilai pada tahun 2011, jumlah tercatat peralatan sekarang menjadi 11 juta. Kemudian di sini kita lihat estimasi nilai residual peralatan sekarang itu 0. Maka Hanoi menggunakan penyusutan garis lurus dan membuat jurnal untuk mencatat penyesuaian untuk tahun 2021. Beban penyusutan sebesar 5.500.000 yaitu 11 juta kita bagi 2. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan juga 5.500.000. Ini dibagi 2. 11 juta dibagi 2 karena umur manfaatnya sisa 2 tahun. Jadi makanya kita bagi 2 seperti itu. Demikian untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.